Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Tadi Buya Anwar Abbas telah menjelaskan secara global betapa orang yang merugi telah dituliskan dalam surat Allah, yaitu wal asr innal insana lafi khusrin. Kita ternyata telah digolongkan oleh sebagian orang-orang yang merugi kecuali yang mengingatkan kepada kebaikan. Nah, apakah kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini? Kita buka tanya jawab di segmen 3 ini. Saya persilahkan untuk yang pertama kali ada Bapak Mujir yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Gus Hayid. Silakan Pak Mujir, boleh berdiri sambil diturunkan maskernya bisa lebih jelas suaranya. Silakan. Baik, terima kasih. Di masyarakat kita itu ada istilah orang abangan atau Islam abangan. Ketika datang bulan Ramadan seperti ini, beliau ikut puasa, tapi di amal-amal yang lainnya sepertinya kurang dilakukan secara maksimal. Artinya bagaimana dengan status amal perbuatannya seperti ini di dunia? Apakah itu juga termasuk diakui dan dicatat oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, seperti itu. Baik, apakah itu termasuk yang merugi atau justru beruntung ya? Silakan, terima kasih Pak Mujir. Monggo Gus Hayid. Baik. Terima kasih. Apakah saudara-saudara kita yang dibahasakan oleh Clifford Geertz itu sebagai al-kebangan? Ini kan bahasa sosiologis yang dipisah-pisahkan oleh orientalis, orang yang ingin memecah Islam ya, ada abangan, ada santri, ini biar kalau mengadu domba itu gampang. Nah sekarang kita sudah tidak di masa penjajahan, saya kira untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum sempurna Islamnya, tidak usah kita sebut abangan, kasihan. Ya, belum tentu nanti dari abangan itu ternyata husnul khotimah. Kita yang menganggap hari ini sudah baik sekali, ternyata nanti su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana ibadahnya mereka? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban saya tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menerima ibadah siapapun yang memenuhi ketentuan syar'i. Allah akan menerima ibadah hambanya yang memenuhi ketentuan syariat. Nah selama puasanya dia enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan badan bagi suami istri di siang hari, maka pahala ibadahnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias puasanya sah. Karena makna dari as-saumu huwal imsak an jami'il muftirati ka aklin wa surbin wa jima'i. Itu sudah dipenuhi. Nah apakah pahalanya itu besar atau tidak, karena dia tidak sholat mungkin atau tidak sedekah atau mungkin masih maksiat, itu bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Urusannya Allah. Itulah makna dari hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Nah bulan suci Ramadan ini momentum kita, kesempatan kita untuk memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Jelas apa jelas? Jadi kalau kita sudah masuk Ramadan, ayo masing-masing kita introspeksi, memperbaiki diri, gimana urusan saya dengan Tuhan, puasanya gimana puasa saya, sudah benar apa enggak? Oh alhamdulillah secara fikih sudah sah, saya enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan badan bagi suami istri sejak fajar sampai maghrib, alhamdulillah. Tetapi kok saya masih bicarain aibnya orang lain, masih berkata-kata bohong, masih suka adu domba melalui sosial media misalnya, berarti ada pahala yang berkurang. Berapa persen? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tugas kita hanya memperbaiki diri, jangan sampai puasa kita yang sudah lapar, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Orangnya puasa tapi nggak dapat pahala, hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dalam puasanya dia masih membicarakan aibnya orang lain, masih suka ngerasani, masih suka berkata-kata bohong, masih suka adu domba, masih suka mengumbar syahwat hawa nafsunya. Matanya dibuat untuk melihat yang diharamkan Allah, telinganya dibuat dengerin hal-hal yang diharamkan Allah. Contohnya apa? Ada orang membicarakan aib orang lain, seneng kita dengerin aja misalnya. Itu nggak boleh. Termasuk yang nggak boleh itu tangannya, kakinya, a'dha wal jawarih semua diarahkan untuk maksiat. Nah ini orang yang puasa tapi nggak dapat pahala
puasa. Nah kalau orang yang bahasanya penanya tadi abangan itu bagaimana puasanya? Ya sah-sah saja. Sebagaimana dalam satu kitab disebutkan, sholatnya seseorang selama dia sholat dan sujud kepada Allah itu sudah dicatat. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya sudah mengerjakan sholat, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah. Tapi ketika sholat hatinya masih ingat sambel. Betul apa enggak? Masih ingat anak lagi nangis, ingat suami, yang suami ingat istri. Apakah sholatnya diterima sama Tuhan? Bukan urusan lo. Urusan lo adalah beresin sholat kamu dengan benar sesuai ketentuan syariat. Nah urusan diterima tidak urusan Allah. Tapi yang pasti sujud kita sudah dicatat saat itu. Dan bagi kita seorang hamba tidak usah terlalu pusing. Apakah kita diterima atau tidak? Yang penting kita sudah menjalankan perintah Allah. Ini untuk yang awam. Tapi kalau untuk ulama-ulamanya, untuk ustadz-ustadznya harus selalu memperbaiki diri. Karena ustadz itu pertama dia menjadi teladan. Yang kedua dia harus memberi contoh. Jangan sampai dia ceramah ke sana kemari tapi dia tidak memberi teladan dan contoh yang baik. Itu yang paling pokok. Baik, tapi kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas tadi bahwa mengutip dari surat Al-Asr yaitu tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, mengingatkan yang hak dan juga mengingatkan dalam hal kesabaran. Mungkin yang disinggung Pak Mujir tadi mungkin melihat ada fenomena seperti itu, ingin motivasi hati untuk menegur atau mengingatkan. Ini bagaimana nih Gus? Ya, kalau untuk mengingatkan tidak apa-apa karena memang kita ini semua diciptakan sebagai manusia, tempatnya salah dan lupa. Makanya kalau mengingatkan boleh, tapi koridor mengingatkannya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Baru wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalau ngingetin enggak apa-apa. Oh, Bapak sambil dilus-lus, Pak. Jangan sambil peting kerangan. Kamu enggak sah puasanya. Masa kamu puasa masih enggak sholat? Bisa dibacok sampean kalau begitu. Ya kan? Nah, tapi kalau nasihatinya mungkin didatengin sore hari sambil dibawain kolak untuk buka puasa. Ya kan? Saya lihat panjenengan ini sudah puasa, Masya Allah, bagus. Semoga masuk surga ya Pak. Oh iya. Tapi kok tak lihat subuhnya enggak sholat, zuhurnya enggak sholat, asar enggak sholat. Iya sibuk saya. Kalau menurut kiai, kalau puasa tapi enggak sholat enggak sempurna. Ibarat sampean nanti dapat surga, surganya separuh. Sampean masuknya di emperan doang, enak enggak? Enggak enak, ayo kita masuk tapi harus sholat. Kira-kira nerima enggak kalau gitu? Seneng enggak gitu? Tapi kalau sambil begini, wah enggak sah kamu, neraka kamu. Udah puasa enggak sholat, percuma. Kira-kira dilempar batu apa enggak nanti? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi baik. Boleh kita menasihatkan karena itu juga dakwah, tetapi harus dengan cara yang baik, bil hikmah, dengan cara menasihati dengan sabar. Insya Allah akan mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma. Itu makna terdalam dari tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ya Gus ya. Baik, saya ke Ibu Betty yang siap dengan pertanyaannya. Insya Allah Buya Anwar Abbas yang akan menjawabnya. Silakan Bunda, boleh berdiri sambil diturunkan maskernya. Oke, boleh duduk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di sini. Kami ingin bertanya, saya ingin bertanya. Hadis tadi yang disebutkan oleh Gus Said ya, Gus Said. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiralahu wa man qoma lailatan Bishari Ramadan gufiralahu ma taqaddama min jamih. Nah itu bagaimana cara Allah, cara pandangan Allah atau cara pandangan manusia juga menilainya supaya kita itu sholat kita, puasa kita itu yang bagaimana, maksudnya yang nanti yang bakalan diterima dosanya, diampuni dosanya yang telah lalu. Gitu. Baik, agar amalan-amalan tidak merugi begitu ya. Iya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ibu ini bertanya bagaimana caranya supaya ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah ya. Jadi berarti ibu ingin menjadikan diri ibu menjadi orang yang beruntung gitu ya.
Di dalam salah satu hadis ya tadi sudah dibacakan oleh Gus Hayyid ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau seandainya kita ingin dosa kita terhapus ya, itu ada syaratnya. Puasa kita itu kita lakukan karena didorong oleh keimanan kita kepada Allah. Ya, bukan karena didorong oleh keinginan kita karena takut dengan mertua, bukan. Bukan karena kita malu dilihat oleh anak-anak buah kita, saudara kita, teman-teman kita tidak berpuasa. Kalau itu motifnya ya, itu motifnya motif duniawiyah ya. Tetapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Kalau ada orang berbuat sesuatu, motifnya adalah hanya duniawiyah, oleh Allah tetap diberi ganjaran. Tapi ganjarannya juga bersifat duniawiyah. Kalau seandainya misalkan saya berpuasa karena faktor mertua, takut nanti dicela, dicerca atau dimaki oleh mertua, ya saya puasa. Tapi motif saya adalah karena takut dengan mertua supaya tidak dicerca dan dimarahi oleh mertua gitu. Saya dapat pahala enggak? Dapat. Cuma pahalanya imbalannya adalah saya tidak akan dicerca oleh bapak mertua saya atau oleh ibu mertua saya. Tetapi dapat enggak saya pahala nanti dari akhirat? Saya tidak akan dapat apa-apa itu. Jadi barang siapa yang berbuat sesuatu lalu motifnya bukan karena Allah ya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang akan bisa dia lihat nanti meskipun sebesar zarah di hari akhir. Makanya ada hadis Nabi yang sangat penting untuk kita ketahui. Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu ada niatnya. Nah, niatnya untuk siapa dan untuk apa gitu kan? Itu penting sekali. So di zaman Nabi ketika Nabi hijrah ya, sahabat-sahabat juga hijrah. Ada sahabat-sahabat yang hijrah itu motifnya adalah karena dia ingin mengikuti pacarnya. Yang ikut hijrah, pacar kalau salah ya. Atau wanita yang dia cintai. Iya. Dia pergi ke sana karena dia ingin mengikuti wanita yang dia cintai. Itu. Tetapi juga ada sahabat yang hijrah itu bukan karena mengikuti wanita yang dia cinta, tapi adalah karena Allah. Nah, keluarlah kata-kata Nabi, faman kanat hijratu limra'atin yumkiha. Barang siapa yang hijrah karena faktor perempuan, dia dapat imbalannya. Ternyata dia akhirnya bisa menikahi wanita itu ya. Faman kanat hijratu lillah, apa lanjutannya? Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih hijratuhu ilallah. Itu barang siapa yang hijrah karena Allah ya, maka hijrahnya itu dihitung oleh Allah di mana dia hijrah karena dirinya. Karena diri Allah SWT sendiri. Timbul pertanyaan, kalau orang hijrahnya karena Allah dapat pahala enggak nanti di hari akhir? Ya dapat. Kalau ada orang hijrah ya karena ingin kawin mengikuti seorang wanita gitu ya. Fakanat hijratu. Ya, maka hijrah itu adalah dia hijrah, dia dapat apa yang dia inginkan dalam dia pergi berhijrah tersebut. Nah, oleh karena itu saya ingin juga menyampaikan saudara muhajir tadi ya. Ya, jadi kalau ada orang yang dikategorikan abangan yang oleh Gus Hayyid tadi sudah dibetulkan supaya kita kalau bisa jangan menyebut-nyebut apa abang Islam abangan ya. Saya rasa ya begini ya. Kalau seandainya niat dan motivasi puasa adalah karena Allah, ya maka pasti akan didapat imbalan oleh Allah. Masalah berapa besar pahalanya itu urusan Allah ya. Karena wa ana ajazi bihi tadi kan begitu ya. Tapi kalau motivasi dia hanya sekedar apa ikut-ikutan, ya saya rasa dia dipuji oleh teman-temannya. Ini orang Islamnya enggak tahu agama Islam tapi berpuasa baik, dipuji orang dia. Cuma dia mendapatkan imbalan duniawi saja. Timbul pertanyaan, yang kita kejar dan cari itu apa? Yang kita kejar dan cari itu adalah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhir. Keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Makanya penting sekali petunjuk-petunjuk yang dikatakan oleh Gus Hayyid tadi, ketentuan-ketentuan yang sudah ada, ketentuan syar'iannya ya. Baik, Buya Anwar, nanti kita masih ada beberapa segmen lagi, menarik sekali bahasan dan juga diskusi dalam tema besar kita, golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.